activities, kemudian bagaimana membuat aplikasi interaktif, bagaimana itu Gradle atau plugin dalam Android Studio, dan bagaimana membuat aplikasi yang aksesibel. Setelah itu akan ada Q&A session juga untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai materinya. Untuk mengefisiensikan waktu, saya serahkan ke Saudara Rum untuk membawakan materi sesi kedua. Baik, terima kasih Kakak. Oke, jadi mungkin bisa saya langsung share screen ya. Share screen. Oke. Oke, jadi mungkin di sini ada juga yang peserta baru ya, yang tidak masuk di sesi pertama tadi. Oke, jadi untuk sesi pertama tadi kita belum selesai sampai akhir, jadi kita akan lanjutkan terlebih dahulu. Kan sebelumnya itu kita sampai di sini tentang hierarki dari struktur project. Kita lanjut lagi. Oke, jadi sekarang ini adalah resource ID. Jadi apa itu resource ID? Jadi setiap sumber daya atau setiap resource memiliki ID resource untuk mengaksesnya. Saat menamai sumber daya, konvensi adalah menggunakan semua huruf kecil dengan garis bawah, misalnya activity.xml. Oke, jadi ID di sini dimaksud ya tiap nama-nama file itu sendiri. Contoh kita buka di bagian Android Studio, kita bisa lihat di sini kan apa? Saya close dulu ini dan ini. Kita lihat di sini dia namanya itu activity.xml. Jadi nama filenya itu istilah sama ID-nya juga. Jadi namanya itu activity_main. Nah, oke. Di sini kita lihat tadi menggunakan semua huruf kecil dengan garis bawah. Jadi untuk penamaan resource seperti ini, resource itu kan ada layout, ada juga drawable itu seperti gambar, ada juga bagian bitmap seperti icon dan value. Ini tiap-tiap filenya bisa kita lihat. Di sini dia untuk penamaannya itu menggunakan huruf kecil dan disambung menggunakan garis datar seperti ini, underscore. Jadi kalau misalkan kita membuat file baru, new layout, ya misalkan di sini kita memberikan nama misalkan dengan huruf besar, baru kita ketik saja huruf besar 1, langsung ada peringatan A is not valid file-based resource name character. Jadi di sini dia bilang harus menggunakan lowercase atau huruf kecil dari A sampai Z atau angka 0 sampai 9 or underscore. Jadi kalau dia bisa menggunakan misalkan A activity underscore main, baru ada juga angka 0 sampai 9, berarti misalkan kita bikin activity main dulu seperti ini. Nah, ini untuk peraturan penamaan dari new resource file itu sendiri. Lalu oke, mungkin seperti itu. Kita lanjut lagi. Pada bagian selanjutnya ini adalah resource ID for view. Jadi untuk view itu sendiri kan kita tadi penjelasannya itu di bagian layout, di bagian sini tiap file. Nah, sekarang di bagian view itu apa? View itu yang ada di bagian di dalamnya XML, seperti contoh text view, dan ada juga button. Saya ganti dulu ini ke desain, ya seperti ini. Ada juga tadi ada text view, ada button, ada image view. Nah, dari tiap-tiap komponen view ini dia mempunyai juga namanya ID. Ya, tampilan individu juga dapat atau tampilan view juga dapat memiliki ID resource. Tambahkan atribut Android ID ke tampilan di XML. Oke, gunakan sintaks add plus ID garing name. Oke, di sini kita lihat contohnya di bagian text view. Cara untuk pemberian ID itu pada text view itu seperti ini, Android ID hello text view. Oke, jadi kita mungkin bisa langsung praktekkan. Kita lihat di XML-nya di bagian sini. Nah, misalkan di sini.
Oke, ada tips nih kalau misalkan mau tulis ID atau komponen apa atribut lain. Jadi kita tidak perlu tulis dari awal, misalkan dari Android titik 2 baru ID. Cukup tuliskan nama atributnya saja. Jadi misalkan di sini kita tulis ID, ya, dia secara otomatis akan menampilkan apa-apa yang ada atributnya ID. Jadi misalkan kita klik ini atau enter, jadi langsung otomatis Androidnya sudah terinclude ID. Baru di sini tadi kan dia bilang di sini gunakan sintaks add plus ID garing name seperti ini, add plus ID garing name. Nah, terus ada lagi tipsnya, nggak perlu kita tuliskan add plus ID garing. Jadi untuk penulisan seperti ini kita cukup tekan di keyboard yaitu Ctrl plus spasi, Ctrl spasi, apps langsung muncul seperti ini. Enter, ya muncul add plus ID garing. Di sini kita bikin namanya misalkan teks 1. Nah, sudah jadi. Jadi teks 1 ini merupakan ID dari sebuah text view. Jadi dari komponen text view itu sendiri. Terus untuk kalau bagaimana caranya membuat ID lagi untuk komponennya bisa seperti ini. Ada lagi text view di bawahnya. Ini namanya text view begini. Terus bagaimana kalau kita menggunakan nama ID yang sama, misalkan teks 1 di sini juga teks 1. Sorry, sini. Yang terjadi bakalan error karena ID ini hanya boleh dimiliki oleh satu komponen. Jadi misalnya satu ID satu komponen. Jadi tidak boleh dalam beberapa komponen itu ID-nya sama, tidak bisa. Nah, jadi ya, kalau misalkan di sini teks 1 ya coba kita di sini gunakan teks 2. Seperti ini. Oke, kalau misalkan ada yang mau langsung ditanyakan bisa bertanya langsung sambil saya menjelaskan juga, tidak apa-apa aja. Lanjut, saya lanjutkan lagi ke bagian activity. Ya, di sini activity. Oke, sekarang apa sih itu activity? Jadi activity itu kalau dilihat dari gambarnya ya seperti ini. Dia istilahnya kalau sudah di aplikasi Android ya ada tampilan dan ada logika juga di dalam. Activity adalah sarana bagi pengguna untuk mencapai suatu tujuan utama. Aplikasi Android terdiri dari satu atau beberapa activity. Jadi kalau misalkan kita lihat dari beberapa aplikasi yang populer, contoh WhatsApp, kita bisa lihat situ dia memakai banyak sekali activity. Contoh ketika kita buka WhatsApp, dia kan pertama menampilkan logo WhatsApp itu sendiri dan di bawahnya ada tulisan WhatsApp from Facebook. Nah, tampilan itu disebut splash screen. Nah, mungkin di web juga kemarin sudah disinggung apa itu splash screen dan di Figma juga ada kayaknya bagian splash screen. Ya, jadi splash screen itu untuk tampilan awal dari suatu aplikasi. Nah, itu splash screen saja sudah memakan satu activity. Ketika masuk di bagian WA, di situ kan ada bagian chat, status, panggilan. Nah, di sini lagi satu activity lagi. Dengan di dalamnya ada fragment. Ketika kita pilih bagian setting, titik 3 di bagian atas, ketika diklik, baru kita pilih setelan. Ya, itu lagi activity lagi. Beda lagi activity. Itu pun juga dengan pesan berbintang. Dan misalkan WhatsApp web, ya, activity. Jadi aplikasi yang sudah populer itu pasti banyak sekali menggunakan activity. Gitu. Jadi kalau di Android Studio-nya itu sendiri, mana kursor ini? Ya. Jadi bisa dilihat ya activity itu ya seperti ini. Ini kan kalau tampilannya di bagian bagian XML-nya. Terus untuk proses di bagian untuk bisa menampilkan ini, misalnya untuk bisa menampilkan suatu tampilan seperti ini, dia pasangannya ada di ini, main activity.kt. Jadi dua pasang ini, activity main.xml dengan main activity.kt, ini dia disebut dengan satu activity. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini menggunakan bahasa Java, maka di sini tulisannya main activity.java. Tuh, karena kita dalam workshop ini akan kedepannya juga akan menggunakan bahasa pemrograman Kotlin, jadi kita menggunakan Kotlin. Oke. Apa lagi tadi? Kita lanjut lagi di slide-nya. Activity. Nah, karena tadi yang sebelum-sebelumnya saya kita jelaskan tentang layout yang di bagian XML, sekarang kita di bagian main activity.kt ya. Jadi ini extension Kotlin-nya ya, para Kotlin. Di sini bisa kita lihat sudah ada beberapa codingan
pasti agak pusing juga sebenarnya. Classman activity, EPP Compact activity ya, dan seterusnya lah. Oke, jadi mungkin ini kita bisa lihat di Android Studio-nya sendiri. Ketika kita buka main activity.kt, akan langsung muncul seperti ini, sama seperti yang ada di slide tadi. Kita lihat di sini. Lalu kita lihat di bagian slide-nya itu seperti ini. Ya, sama. Jadi file ini dia otomatis dibuat ketika kita membuat activity pertama kali. Jadi otomatis terbuat main activity.kt, otomatis juga membuat activity main.xml gitu. Jadi untuk codingan ya ada semua di, misalkan kita mau pasangkan logika, ya ada semua di sini. Contoh untuk tampilkan ini ya ada juga codingannya di bagian itu di bagian sini. Untuk content view-nya kita panggil layout-nya r.layout.activity main. Activity main ini dapat dari mana? Dapat dari nama filenya ini activity main atau di sini sama aja. Coba misalkan kita tekan kontrol di keyboard, baru arahkan, tekan dan tahan, lalu arahkan ke tulisan activity main seperti ini, maka bisa diklik, dia akan langsung ke activity main. Karena bisa, karena sudah kita istilahnya apa ya, kita arahkan. Ketika di sini r.layout, kita mau arahkan untuk tampilkan itu, tampilkan yang ini. Jadi di sini kita tampilkan activity main ini. Jadi contoh kecilnya lah untuk di bagian main activity.kt. Jadi di sini untuk tiap-tiap codingan nanti. Ini baru awal, bisa panjang ke bawah. Di sini bisa lihat sudah memakan 11 line. Mungkin nanti untuk satu aplikasi ya bisa sampai ratusan ataupun bahkan ribu. Oke, lanjut ke slide. Selanjutnya kita lihat di sini. Oke, bagaimana sih activity itu berjalan? Kita bisa lihat di sini ketika activity itu pertama kali dijalankan, dia akan menjalankan fungsi onCreate. Nah, ketika sudah menjalankan fungsi onCreate, di sini app is running, jadi aplikasinya berjalan. Oke, kita lihat di Android Studio. Di sini. Jadi yang dia jalankan itu onCreate ini. Function onCreate yang ini ya. Jadi ini memang kalau dalam Android Studio itu dia function utama atau function main yang dijalankan, dia onCreate-nya ini ketika pertama kali dibuat. Begitupun juga dengan bahasa pemrograman Java, pasti dia di situ pertamanya onCreate. Gitu. Oke, jadi di sini ada implement the onCreate callback. Jadi di sini dipanggil ketika sistem membuat activity Anda. Override fun, onCreate. Kita lihat di sini di mana callback-nya. Oke. Jadi di sini maksudnya ketika kita menjalankan fungsi onCreate, apa yang dia jalankan di dalam fungsi onCreate itu? Kita lihat di sini, dia akan menjalankan set content view. Berarti dia akan menampilkan layout yang ada di sini, yaitu r.layout activity main. Sama juga di sini, dia akan menjalankan r.layout activity main. Seperti itu. Lanjut. Oke, ini layout inflation. Ini mungkin masuk yang materi tadi sebelumnya bagian XML, di mana di dalam layout file itu ada beberapa layout lagi. Jadi itu namanya juga view group. Jadi misalkan gini, misalkan kan ini linear layout. Ini saya kasih apa? Vertikal. Oke. Ganti ini jadi in mana ya? Oh ya, ini saya bikin lagi string. Ini lagi string di sini tv2 in. Bikin lagi satu string tv3 s. Oke, jadi di sini saya bikin 3 text view.
teks 1, teks 2, teks 3. Jadi di sini kita ganti untuk menampilkan teks. Yang pertama dia sudah benar untuk menampilkan teks, dia memanggil string tp1, di mana tp1 isinya adalah ini DSC. Di sini berarti yang kedua kita akan memanggil tv2. Di mana tv2 itu isinya? Sorry, yang tv2 ada di sini. DSC UIN, lalu di bawahnya yang terakhir tv3. Jadi yang string ini tergantung dari apa isinya yang ada dalam file string.xml. tv1 dia akan menampilkan DSC, tv2 akan menampilkan UIN, tv3 akan menampilkan Makassar. Lalu maksudnya view group itu bagaimana? Contoh, kita di sini root layout-nya itu adalah linear layout. Lalu saya ingin membuat UIN dan MKS ini dia akan bersebelahan. Jadi kita misalkan buat di sini bikin lagi layout yaitu linear layout dengan di sini wrap dan wrap. Tadi sudah saya jelaskan apa itu wrap dan apa itu next. Lalu saya ganti di sini, saya tambahkan di sini orientation-nya itu kalau dia mau ke samping berarti kita pilih horizontal. Oke, lalu yang text view 2 ini kita kasih masuk saja ke dalam. Dekat, lalu kita masukin. Oke, bisa dilihat. Ini sekarang sudah bersebelahan. Lalu lihat di sini. Di sini layout dasarnya yaitu linear layout yang satu kotak putih besar ini. Lalu dalamnya itu ada view yaitu text view yang DSC. Lalu di dalam layout ada lagi layout. Ya namanya juga sama-sama linear layout. Nah, terus di dalam linear layout ini ada lagi dua text view, UIN dan Makassar. Jadi ini dibilang view group. Seperti itu. Nah, kalau misalkan ini terlalu berdempetan dua terlalu berdempetan seperti ini, kita bisa kasihkan margin di salah satunya. Apakah kita mau kasihkan jarak dari text view yang UIN atau text view yang Makassar, MKS. Kalau UIN kita kasih jarak, berarti kita kasihkan jarak di sebelah kanannya karena MKS ini ada di sebelah kanannya UIN. Sedangkan kalau kita kasih jarak di MKS berarti kita kasih jarak ke kiri. Contoh yang UIN dulu, kita kasih jarak ke kanan. Berarti margin right. Misalkan 12 dp. Jadi istilahnya UIN ini dia mempunyai jarak yang tidak terlihat sebanyak 12 dp ke sebelah kanan yang ini. Terus kalau misalkan yang kita mau kasih jarak itu adalah yang MKS, bagaimana? Kita tambahkan saja di sini margin left, tambahkan 12 dp. Jadi seperti ini. Ya, kalau ini kondisinya sekarang in bagian MKS memiliki jarak sebelah kiri sebanyak 12 dp seperti itu. Oke, mungkin sudah masuk di rangkuman. Jadi ini rangkuman dari sesi pertama. Jadi apa sih yang sudah kita pelajari? Tadi mungkin sudah dibahas di bagian ngecap juga. Jadi ini untuk install Android Studio, buka versi Android Studio itu, lalu ikuti petunjuknya. Ada juga hierarkinya Android project Android Studio. Lalu ada lagi di sini, saya tambahkan di sini berapa? 7 rangkuman. Dan kalian kalau mau belajar lagi di sini sudah saya siapkan juga nanti akan di-share ini materinya di grup, di mana di sini bisa kalian klik ketika diklik akan muncul seperti ini. Tadi kan saya klik yang di bagian layout, maka akan muncul lari ke sini tab. Oke. Yang di sini juga ada ada juga pathway. Jadi kalau mau belajar, maksudnya belajar sendiri juga bisa kalian klik di bagian build your first Android web. Oke. Jadi mungkin itu untuk sesi 1. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke bagian sesi kedua. Oke. Saya close dulu ini. Yaps. Oh ya, sebelum saya lanjut ke sesi kedua, ada yang ingin ditanyakan? Saya stop screen dulu ya. Oke, untuk grup Telegramnya nanti setelah di akhir sesi kedua akan
diberikan link untuk menuju ke grup Telegram oleh kakak moderator. Saya siapkan sembari saya siapkan materi untuk sesi kedua. Mungkin ada yang mau ditanyakan juga. Saya siapkan dulu ya. Oke, bagian sesi kedua yaitu build an interactive app. Oke, saya share screen kembali. Sini ya. Oke, sekarang kita masuk di bagian sesi kedua. Tunggu dulu. Oke, di sini ada salah satu peserta yang chat saya dan ingin bertemu langsung. Oke, lanjut kita masuk ke sesi kedua yaitu build an interactive app. Oke, jadi apa sih yang akan kita pelajari? Mungkin yang sekarang adalah membuat aplikasi interaktif, lalu yang materi selanjutnya adalah Gradle. Di sini Gradle ya di bagian aplikasi Android juga dan aksesibilitas. Mungkin Anda bertanya, Kak, kenapa yang di bagian materi sebelumnya kita tidak selesaikan bagian membuat aplikasinya? Kita bisa membuat aplikasinya mungkin mau digabung atau bagaimana dari peserta, kira-kira mau bikin dulu aplikasinya yang pertama atau kita gabung langsung ke bagian interaktif app. Bagaimana? Atau kita mau bikin sekarang untuk bagian sesi pertama? Kita akan bikin ya mungkin simple lah. Dan belum juga ada logikanya, mungkin lebih ke tampilan saja. Kita mau lanjut ke sesi kedua? Oh, digabung saja. Oke. Oke, jadi kita gabung saja nanti. Sini kita akan membuat aplikasi interaktif. Oke. Jadi di bagian ini sebenarnya lanjutan dari membuat aplikasi pertama yaitu build first app, tetapi di sini lebih interaktif ya, ada mungkin inputnya, ada fitur input output yang akan ditampilkan. Kalau yang pertama itu rencana ya cuma kita akan melihat bagaimana sih caranya menampilkan gambar, menampilkan text view seperti itu. Oke. Lalu di sini menentukan perilaku aplikasi di ubah aktivitas sehingga aplikasi merespon input pengguna seperti ketukan tombol. Jadi maksudnya di sini ya ketika kita klik tab ini, maka di sini akan muncul hello world atau berganti nama. Atau mungkin bisa kita coba langsung, kita coba di sini. Kita coba saya kecilkan ini. Di sini saya akan mana ya? Oh ini. Ini saya komentar dulu. Sini saya akan tambahkan button. Oh ya, tadi kan sebelumnya sudah saya jelaskan, kita bisa memilih apakah menggunakan split atau menggunakan desain seperti ini. Tapi saya sebenarnya lebih suka menggunakan model split seperti ini karena lebih mudah untuk modifikasi komponen view sendiri. Seperti ini, misalkan kita tambahkan di sini button, kasih wrap, oke, kasih penutup, teksnya apa, teks, bahkan teksnya kita tambahkan ganti nama, ganti kata. Oke, jadi nanti di sini ketika kita klik tombol ini, maka akan tulisan DSC ini akan berganti nama. Misalkan kita ganti jadi apa kira-kira, misalkan Android. Oke. Kita lihat dulu slide-nya, apalagi slide selanjutnya. Oke ya, di sini mungkin sudah masuk ke bagian codingannya, yaitu di main activity.kt. Oke, jadi
Kita lihat di sini sudah ada 2 komponen view. Yang pertama adalah text view, yang kedua adalah button. Dan rencananya ketika kita klik di sini akan berganti menjadi tulisan Android. Oke. Sebelumnya tiap-tiap view harus kita berikan ID terlebih dahulu. ID ini istilahnya kayak suatu pengenal dari tiap-tiap komponen view. Karena ini pertama sudah ada ID-nya yaitu text 1, kita tambahkan lagi ID pada komponen button, kita tambahkan sini btn 1. Oke. Sudah. Sekarang kita close saja dulu ini juga close, ini close. Oke, kita langsung ke main activity.kt. Oke, sekarang kita lihat slide-nya. Kita ikuti saya dari slide dulu ya. Dalam main activity.kt mendapatkan referensi ketampilan dalam hierarki tampilan. File result text view, -2 text view file. Oke. Jadi, di sini kita lihat file result. Mungkin sambil saya tulis dulu ya. Dia tulis di mana itu? Ketampilan dalam hierarki tampilan. Oke, berarti di dalamnya sini. Result text view. Result view -2. Kita lihat baru text view kembali. Di sini find view ID sama dengan find view ID r.id lupa keseringan Java ketik koma. Oke, jadi di sini istilahnya kayak dia inisialisasi objek. Pertama, file itu result text view. Nah, ini namanya. Jadi di sini sembarang teman-teman mau ganti nama apa juga enggak apa-apa. Tetapi ketika mau digunakan kembali di codingan ini namanya di bawah, pastikan namanya itu sama dengan yang ada paling atas yang ini. Dia inisialisasi dengan nama result text view, baru dengan tipenya itu ya adalah text view. Lalu dia cari apakah dia ini untuk inisialisasi apa? Ya kita cari itu ID-nya text 1. Jadi result text view ini dia itu mengacu kepada ID text 1, di mana text 1 ini di dalam activity main itu adalah text view yang ini. Kita bisa lihat di sini ID-nya text 1. Oke. Nah, terus yang button, nah di button juga perlu kita inisialisasi. Kita copy saja text. Oke, nah ini error karena ada garis merah di bawah ini error karena di sini dia sama namanya. Nah, sama seperti ID, dia tidak boleh sama namanya. Oke, jadi di sini misalkan saya ganti jadi button proses. Sini juga ganti. Oke, lanjut rid.text1. Nah, ini error kenapa? Kita ganti dulu sini, kita ganti jadi btn1. Oke. Oke, sudah diinisialisasi. Kita lihat lagi ke slide. Oke, mengubah properti atau metode panggilan pada instan tampilan result text view dan text sama dengan goodbye. Mungkin kita akan ganti, tadi kan tulisannya di sini DSC. Terus kita akan tampilkan, kita akan ganti di sini tulisan DSC itu akan menjadi tulisan Android. Jadi bagaimana caranya? Di sini kan sudah kita inisialisasi di mana ini teksnya dan ada juga buttonnya. Lanjut, di sini kita akan proses bagaimana caranya mengganti teks ketika button itu diklik. Jadi pertama kita panggil dulu nama button yang sudah diinisialisasi, button proses on click listener. Ini metode untuk proses suatu view akan diklik, bisa diklik. Jadi sebenarnya bukan cuma button saja yang bisa kita gunakan metode set on click listener, tapi biar itu text view, biar itu image view juga bisa menggunakan metode set on click listener.
Oke, jadi di sini kita sudah siapkan metodenya. Lalu apa yang akan terjadi ketika kita tekan ini button proses? Kita mau yang tulisan teks 1 yang ini DSC akan berganti menjadi Android. Jadi yang di sini yang kita panggil bukan teks satunya, tetapi apa yang sudah kita inisialisasi, yaitu result text view. Jadi, atau saya ganti di sini deh supaya tidak pusing. Hasil. Jadi hasil dot sorry, kita lihat ada di slide-nya sini. Ya, sini. Ini nama inisialisasinya tadi. Terus titik teks. Oke, berarti kita di sini tutup teks sama dengan teks kita ganti jadi Android. Oke. Oke, bagaimana caranya kita melihat hasilnya? Sekarang kita lihat, kita run. Kita lihat dulu di sini. Aduh. Buka. Saya run melalui melalui smartphone karena kalau menggunakan emulator akan memakan waktu. Nah, di sini kita lihat. Sini saya pilih HMD global. Oke. Kan plus kita lihat di sini masih running. Oke, di sini ada error. Kita lihat apa errornya ini. Oke. Error resource color black. Oke, jadi yang dia maksud di sini yang color black itu tidak ada. Nah, karena di sesi 1 tadi di mana color black ini sudah kita ganti namanya menjadi hitam. Jadi kita ganti saja jadi hitam di sini. Tapi kalau teman-teman tidak ada perubahan di bagian sini mungkin tidak akan ada error. Jadi kita lanjut run ulang. Oke, kita lihat apa lagi errornya. Di sini apa di sini masalahnya? Tadi apt. Panjang ya. Hanya ini error detect. Oke, kita lihat dulu dari ini apakah ada yang salah. Detect tidak ada. Select text. Oke, kita lihat dulu dari slide apa lagi selanjutnya. Nanti sambil kita lihat apa tadi bugnya. Tunggu ya, ada saya yang mau dulu. Oke, mana tadi? Oke, di sini. Kita lanjut dulu. Jadi mungkin nanti untuk aplikasinya kita di belakang kita sambil coba sama-sama kita kerja. Teman-teman juga bisa kerja dari laptop masing-masing dan saya juga kerja dari sini dan akan saya tampilkan juga. Kita lanjut dulu di bagian slide-nya. Oke, menyiapkan listener untuk spesifik event. Jadi di sini ada alurnya. Di sini pengguna berinteraksi dengan tampilan. Sebuah peristiwa dihentikan apakah developer mendaftarkan callback. Jadi di sini maksudnya kayak apa? Kalau misalkan kita contoh tadi kayak berinteraksi, contoh kayak ada tombol kita tekan. Nah, kalau misalkan kita tekan, apa yang akan terjadi ketika dia ketika tekan, ya akan mengeksekusi, istilahnya di sini kayak dia akan mengeksekusi. Kalau misalkan tidak, ya event yang ada callback-nya itu akan diabaikan saja seperti itu. Seperti ini. Yups. Oke, jadi ini salah satu button on click listener yang tadi di bagian sini. Itu mana tadi? Ini. Nah, kalau ini saya akan langsung untuk button proses set on click listener. Tetapi bisa juga kita menggunakan seperti ini. Dia set on click listener. Lalu di luarnya itu ditambahkan function on click.
Tetapi untuk menggunakan metode seperti ini, kita harus menambahkan lagi di atasnya di sini implementasikan yaitu view.onClickListener. Kan dilihat di sini plus main activity, app convert activity sampai sini saja. Tapi kalau kita tambahkan seperti di slide, kita akan tambahkan seperti ini view on click listener. Jadi seperti ini misalkan tadi nama view dot itu tapi besar saja view dot on kenapa tidak mau view buat on click listener. Oke, ketika begini dia akan error. Kenapa? Coba kita lihat di mana errornya. Ada di sini. Yang lihat ini ada garis merah di bawah. Kita lihat, klik saja bola merah. Implement member. Jadi syaratnya ketika kita tambahkan ini, kita harus mengimplementasikan membernya. Nah, salah satunya ini on click. Kita klik, oke. Seperti ini. Jadi yang seperti ini kita ganti menjadi button process set listener this. Sepertinya bukan pakai kurung awal, tetapi pakai ini. Jadi apa yang sudah diklik ya, maka di sini kita akan di sini hasil codingannya apa yang mau kita gunakan, apa yang mau kita ketika diklik buttonnya tadi, apakah kita mau ganti teks, apakah kita mau menghilangkan teks juga bisa seperti itu. Lanjut di bagian sum mengonversi soal ini single abstract method. Jadi fungsi itu bisa juga kita ubah atau konversi menjadi implementasi interface. Jadi apa sih itu sebenarnya interface? Jadi interface itu sebenarnya kayak dia jembatan penghubung secara kasarnya. Jadi mana ya? Tapi ini mungkin nantilah untuk di bagian advance-nya, karena penggunaannya lebih ke nanti untuk yang lebih advance. Ya, sama ini juga tadi. Oke, ada juga di sini let initialization. Jadi ini ada konsep Kotlin yang bisa kita manfaatkan. Jadi Kotlin itu mempunyai referensi yang kuat untuk keselamatan nul. Jadi kan kalau di Java, misalkan di sini ada yang sudah pernah membuat aplikasi menggunakan Java, ketika ada di situ yang nilainya bernilai nol, pasti akan error. Tetapi kalau menggunakan Kotlin ini sendiri, kita lebih, walaupun ada nol dia tidak akan error seperti itu. Oke, jadi sekarang lanjut kita akan Gradle membuat aplikasi Android. Jadi apa sih itu Gradle? Jadi Gradle ini adalah membangun sistem otomasi. Jadi dia yang itu tadi yang sudah saya jelaskan, ketika ada activity main dan juga main activity, ya inilah yang fungsinya untuk dia yang otomatis membuat file itu. Lalu melalui siklus build, melalui serangkaian tugas, misalnya mengkompilasi sumber Kotlin, menjalankan pengujian, menginstal aplikasi ke perangkat, menentukan urutan tugas yang dapat untuk dijalankan, mengelola dependensi antar proyek dan pustaka buat 3. Oke, Gradle ini bisa kita lihat di mana? Itu ada di sini, Gradle script. Ada 2, misalkan yang ini dulu. Oke, tadi sudah kita jelaskan di sini yang bagian minimal SDK version. Terus tadi di sini kita lihat dari bawah, mengelola dependensi antara proyek dan pustaka pihak ketiga. Oke, jadi yang dependensi itu ada paling bawah di sini. Apps ini. Jadi Android Studio itu sebenarnya juga tidak semua dia sediakan. Kita butuh juga library dari pihak ketiga atau developer yang membuat library untuk bisa kita implementasikan di project kita. Seperti ini contohnya.
Nanti ini akan dibahas ketika contoh ketika kita ingin menggunakan recycler view. Recycler view itu contohnya seperti list-list. Contoh ada chat WA itu kan dia list-list. Ada juga kontak, yaitu menggunakan recycler view. Untuk menggunakan recycler view, nah, kita juga nanti butuh implementasi seperti itu. Bahkan bukan cuma recycler view. Misalkan kita ingin membuat image view, tapi image view-nya itu yang gambarnya bulat, ya kita butuh lagi plugin atau library dari pihak ketiga itu sendiri, seperti itu. Jadi diatur semua di dalam Gradle. Nah ini tadi available Gradle, deklarasikan plugin, menentukan properti Android, menangani dependensi, menyambungkan ke repository. Seperti itu yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, nah ini tadi yang dependencies plugin. Menyediakan library dan infrastruktur yang dibutuhkan oleh aplikasi Anda. Ya, contoh, apply plugin, Android application, kita bisa lihat di sini. Di sini dia masuknya di bagian mana ya? Ah, ini paling atas. Di bagian di sini, plugin. Jadi kalau kita butuh plugin, ya untuk kasih masuknya itu, untuk memasukkan itu ada di sini. Misalkan ada plugin lain kita kasih masuk di sini. Tapi untuk sekarang dasar tidak perlu dulu karena tidak banyak plugin luar yang kita butuhkan. Git Android configuration. Nah, di Android configuration ini yang sudah saya jelaskan tadi di bagian sini. Nah, ini di mana ada minimal SDK version, di mana ada juga target SDK version, dan ada juga application ID-nya. Good, sekarang apalagi dependencies. Dependencies yang tadi ada plugin, ada dependencies. Jadi itu tadi yang dependencies, ketika kita butuhkan library dari pihak ketiga, kita masukkan ke dalam dependencies ini. Contoh seperti ini kita lihat, kita membutuhkan komponen dari material atau material design. Ya, kita harus mengimplementasi library. Caranya ya implementation com.google.android material.2.1.2.1. Nah, untuk ini di sini dia versinya ini akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau misalkan yang di sini 1.2.1 dan ketika kita searching di Google, misalkan di sini saya nanti dulu di Google, sini material dependencies for material design, kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Oke. Oh, bukan sini. Kita lihat dulu. Lama. Yaps, di sini. Di sini dia tidak tuliskan versi berapa, tapi dia di sini tuliskan saja version. Terus mana ya? Biasanya ada dia sempatkan di situ versinya versi berapa. Seperti itu. Tidak ada di sini, tidak ada. Oke, cek. Jadi jangan terpaku misalkan ketika kita melihat tutorial di YouTube, misalkan kita menggunakan komponen recycler view di mana di YouTube tutorial itu dia tulis di sini ada juga sebelumnya implementation, apa itu kan saya lupa juga. Pasti Android Studio akan menyarankan untuk menggunakan implementation, dan juga di bagian sini Google juga akan menyarankan menggunakan versi yang terbarunya seperti itu. Repository juga mungkin nanti lebih ke advance-nya. Oke, ini ada sedikit di bagian common Gradle sama task. Di sini di dalamnya ini ada clean, ada task, ada install debug. Ini mungkin bisa kita lihat di mana ya?
Kita lihat sini, ada di sini kah common Gradle task. Sini. Oke. Jadi mungkin saya jelaskan sedikit saja. Clean itu apa? Dia untuk menghapus semua file yang dikompilasi dan dari directory build. Lalu task itu apa? Mengeluarkan daftar tugas untuk proyek dan plugin apapun yang diinstal. Lalu install debug, mengkompilasi aplikasi jika perlu, membuat APK debug, dan menginstalnya di perangkat fisik atau emulator yang terhubung. Seperti itu. Ini tuh kalau bagian Gradle. Apalagi kita, Oke, sekarang kita akan masuk ke accessibility atau aksesibilitas. Mengacu pada peningkatan desain dan fungsionalitas aplikasi Anda untuk memudahkan lebih banyak orang, termasuk penyandang disabilitas untuk digunakan. Jadi contoh, misalkan kita ingin membuat aplikasi, di sini juga bisa kita gunakan accessibility. Jadi contoh apa ya? Contoh misalkan ada penyandang apa itu namanya kalau tidak bisa melihat, tapi dia bisa mendengar dan dia mau tahu apakah itu di aplikasinya. Misalkan dia mau tahu apa itu isinya, ketika misalkan contoh diklik tulisan maka akan muncul suara. Ya itu masuk juga di bagian accessibility. Begitupun juga misalkan HP kita, misalkan kita taruh di meja akan mati, ketika kita angkat, ya itu akan menyala sendiri. Itu juga masuk di bagian aksesibilitas. Nah ini beberapa membuat aplikasi lebih aksesibel, meningkatkan visibilitas teks dengan rasio kontras warna, latar depan dan latar belakang. Ini perbandingan ya. Jadi misalkan kalau dia setidaknya 4.5 banding 1 untuk teks kecil dengan latar belakang, atau 3.0 banding 1 untuk teks besar dengan latar belakang. Jadi ada lagi di bawah ini nih, gunakan kontrol besar dan sederhana. Gunakan target sentuh setidaknya 48 x 48 dp. Jadi kalau misalkan kita contoh mana itu, kita terus dulu ini, misalkan ini Android apa ini button, saya tidak sampai di sini jadi 48 dp. Ini 48 dp. Wah, kecil sekali ya. Mungkin ini standar minimalnya kalau misalkan kita untuk button. Jadi kalau bisa ya paling kecil segini lah untuk daerah untuk diklik seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bikin tampilan dan misalkan lebih kecil dari ini dan itu bisa ditekan, itu akan susah dikenal apakah itu button atau bukan seperti itu. Ini accessibility scanner. Ini mungkin aplikasi yang sudah ada. Bagaimana kita untuk men-scan accessibility? Tidak terlalu anu juga. Ini juga sama. Add content label. Oke. Ada di sini dia atribut namanya content description. Dibacakan oleh pembaca layar. Contohnya di sini ada image view. Dengan Android content description ini nama atributnya. Terus dia tulisannya itu stop singing apakah? Jadi mungkin ketika ada gambar atau ada gambar misalkan dia tidak bisa terload gambarnya, maka akan menampilkan tulisan yang ada di dalam string ini stop sing. Atau bisa juga mungkin ketika diklik gambarnya ya ada juga suara yang terdengar ya, seperti yang ada di dalam string ini stop sing. Seperti itu. Oke. Konten label ini deh. Ini tidak terlalu tallback. Nah, ini tallback kita bisa bilang ketika misalkan ada komponen view yang disentuh, maka akan bisa dia mengucapkan smartphone kita akan bisa mengucapkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita sentuh. Itu bisa mungkin dibilang tallback seperti itu. Buat sekarang berapa dulu ya? Sukses ini tidak perlu. Oke, jadi ini ada tips juga rangkaian fitur aksesibilitas. Jadi kumpulan aplikasi aksesibilitas itu bisa kita lihat di bagian di smartphone kita masing-masing. Sebenarnya ada di situ fitur
accessibility seperti ini. Saya juga ada di sini, bisa saya lihat di bagian setelan. Mungkin teman-teman atau saya sebenarnya awal-awal jarang sih untuk menggunakan fitur ini. Ini di sini ada aksesibilitas. Yes, ini. Ya, seperti ini. Di sini kita misalkan oke, klik untuk diucapkan, ada juga menu aksesibilitas, ada tombol akses, toolbar seperti itu. Nah, ini juga misalkan ukuran font, ini masuk di aksesibilitas. Mungkin besar saja. Oke. Ini mungkin untuk bagian aksesibilitas resource. Jadi kalau mau belajar tentang aksesibilitas di sini ada beberapa, ada empat. Di sini juga kalian bisa klik di sini karena sudah tercantum link masing-masing. Dan nanti materi akan di-share. Lanjut terakhir. Oke, sekarang di bagian rangkuman. Rangkuman ini ya di sini tadi kita apa sih sudah kita pelajari di bagian pertama, itu bagaimana sih cara kita untuk registrasikan view untuk bisa diklik, juga kita sudah pelajari tentang Gradle dan sudah kita pelajari tentang aksesibilitas seperti itu. Oke, jadi mungkin sekarang kita langsung ke sesi membuat aplikasi. Kita lanjut lagi yang tadi. Dimana, mungkin kita akan update yang ini tampilannya, akan coba dan semoga tidak error. Oke, saya hapus dulu yang lain. Oh ya, untuk teman-teman kalau misalkan ada yang ingin tanyakan silahkan bertanya ya. Aktifkan saja mikrofonnya sambil saya juga otak-atik di bagian sini. Masih terdengar suaraku? Ya, terdengar aman. Oke. Jadi kita sambil membuat, teman-teman juga kalau mau ikuti juga bisa. Lihat yang di bagian share screen saya sambil buka juga Android Studio-nya. Dan misalkan kita tadi kalian mau membuat aplikasi interaktif. Oke. Pertama saya mau bikin apa ya? Kita bikin, mungkin bagus mau didesain dulu kah? Desain login. Sini kita ganti jadi Android. Jadi apa sih sebenarnya yang mau saya bikin ini untuk apa? Untuk aplikasi interaktif. Di sini saya akan membuat suatu seperti aplikasi kuis ya statis. Di sini saya akan membutuhkan suatu kotak seperti ini. Lalu di sini ada lagi text view. Kita di sini jadi 18 SP. Lalu kita butuhkan lagi button. Sini saya membuat buttonnya kotak saja. Saya copy ini, duplikat. Sini R, G. Sini saya duplikat.
Oke, jadi mungkin seperti ini. Saya ganti dulu ini tulisan kucing. Ini jadi jelek. Apalagi hewan? Kucing, bebek, burung. Ayam. Ini saya akan gambar gambar kucing. Oke, kita ambil yang ini. Bola matanya. Oke, kita paste di sini. Mana. Seperti ini. Oke, jadi kita akan membuat contoh, salah satu contoh seperti ini. Terus bagaimana sih ketika sorry. Ketika diklik, dia akan muncul ruas bawah seperti ini. Benar. Jadi ini seperti aplikasi kuis ya. Kalau misalkan kita menjawab, saya selesaikan dulu. Jawaban Anda, apa nih? Jawaban Anda salah. Oke. Maaf kalau desain saya jelek. Kalau misalkan kita pilih kucing, maka akan ke sini. Jawaban Anda benar. Tapi selain memilih kucing, maka kita akan menampilkan di sini jawaban Anda salah. Oke. Lanjut, kita akan implementasikan ke Android Studio. Oke, kita lihat dari tampilan yang ada. Di sini kita sebutkan dulu. Di sini ada image view, ada juga text view, ada juga button, ada 4 button. Berarti kita juga akan membuat pertama adalah image view. Image view-nya kita kasihkan dia image parent. Ini saya yang bawah saya komentari dulu supaya tidak terlihat. Ini saya ganti jadi 400 dp. Bagaimana besarnya? Oh, besar sekali. 200. Lihat seperti ini. Lalu kita masukkan gambar. Nah, bagaimana caranya untuk masukkan gambar? Misalkan kan kita mau kasih masuk gambar kucing yang ini tadi, yang ini. Kita kasih masuk ke dalam Android Studio. Misal bisa kita save dulu ini. Yang saya save ini pas. Yang saya save di bagian dokumen dengan nama kucing. Oke, selesai. Oke, sekarang bagaimana sih caranya untuk menambahkan gambar kucing tersebut? Pertama, kita buka bagian Resource Manager sini. Kan tadi sudah kita jelaskan bagian project, jendela project yang ini kan. Selanjutnya adalah bagian Resource Manager di sini. Nah, ini untuk menambahkan aset-aset gambar. Bukan cuma gambar, kita juga bisa tambahkan icon, bisa juga tambahkan icon ya, vektor, apalagi gambar itu mungkin. Lalu kita tambahkan caranya tadi ketika sudah di klik Resource Manager, kita klik tanda plus, lalu kita pilih import drawable. Lalu kita cari di mana kita simpan tadi. Kita simpan tadi di bagian dokumen. Sini, ini dia ada kucing JPG. Namanya kucing saja. Oke. Sudah itu, kita next. Import. Ya, seperti ini. Sudah ada di sini kucing. Oke, ingat di sini dia namanya kucing. Oke. Tutup lagi, kita kembali proyek. Oke, sekarang cara tambahkannya di gambar. Kita tulis di sini atributnya itu src. Nah, sudah src seperti ini, maka di dalam kutip ini kita tulis saja kucing. Langsung enter. Yaps, gambarnya sudah ada. Bisa kita lihat ada di sini. Ketika ini kan kita lihat gambarnya terlalu mepet ke atas. Berarti bisa kita kasihkan jarak dengan menggunakan atribut margin. Nah, karena kita hanya ingin menggunakan jarak ke atas, berarti kita gunakan margin top. Kalau kita ingin menggunakan jarak ke kanan, kita gunakan margin right.
ke kiri itu left, dan ke bawah itu bottom, seperti itu. Iya, ada lagi. Kalau misalkan kita mau jarak kiri kanan itu jaraknya sama, kita bisa gunakan horizontal. Kalau vertikal itu untuk atas bawah. Jadi maksudnya daripada kita gunakan margin left, margin right dengan nilai yang sama, kita bisa gunakan margin horizontal. Jadi cuma satu kali saja untuk implementasikan jaraknya. Nah ini kasusnya kan saya mau kasihkan jarak di atas margin top. Jadi saya kasihkan jarak sebesar 12 dp. Oke, segini. Jadi ini jaraknya 12 dp. Lalu apalagi sudah image view. Kita lihat. Oke, di sini. Kita lihat ada lagi ini komponen view yaitu text view. Oke. Oke, karena sini saya sudah implementasikan text view, jadi saya bisa langsung untuk aktifkan saja. Oke, karena kita bisa lihat di sini. Ini terlalu mepet ke kiri, berarti kita bisa kasihkan jarak. Kita bisa kasihkan jarak di sini, margin left. Di sini margin left-nya misalkan 12 dp. Tidak, masih kurang. Kalau masih kurang tambah saja. 12 or 20. Mungkin 22. Oke, segitulah. Oke, dan kita lihat lagi tulisannya ini masih mepet sama gambar. Bagaimana? Ya kita kasih jarak dari komponen view ke atas. Margin top. Topnya kita kasihkan 12 dp. Oke, sudah. Nah, sekarang tulisannya kita mau samakan dengan tulisan yang ada di sini. Hewan apakah di atas? Oke, kita bisa menuliskan langsung di sini di bagian atribut teks ini. Kita tulis di sini. Hewan apakah di atas? Apa sih? Oke. Nah, kalau bisa juga kita gunakan fitur string yang tadi. Jadi teks yang ada di sini kita simpan di dalam string. Kita buka string yang ada di folder res atau resource, di dalamnya ada value lalu string. Kita tambahkan di sini string. Kita copy paste saja ini, copy paste. String name di sini kita tulis soal 1. Oh, di sini kita tulis yang tadi. Apa isinya? Kan kita isinya seperti ini. Ya, kita pindahkan saja isinya ini, kita cut. Lalu kita kasih masuk dalam folder string, file string, lalu kasih masuk di sini. Mau pakai di atas. Lanjut di activity main 1, di teksnya ini sisa kita panggil ID yang ada di dalam file string yaitu soal 1. Di sini. Jadi kita langsung saya tulis soal 1. Oke, seperti ini. Jadi daripada ini kan contohnya dia pendek tulisannya. Bagaimana ketika kita mendapatkan teks yang panjang, tidak mungkin kita akan menulis deskripsinya itu di codingan seperti ini. Jadi itu gunanya kita menggunakan file string.xml ini. Dia mau panjang ke sana, juga ke bawah, jangan apa-apa. Hewan apakah di atas? Sudah. Selanjutnya yang kita lihat di sini adalah ini ada button. Oke. Oh ya, teman-teman sampai sini ada yang kira-kira mau ditanyakan mengenai image view? Ada yang ditanyakan atau kita lanjut? Gimana? Lanjut, oke. Lanjut. Oke, di sini saya sudah membuat satu button, tetapi kita bisa lihat sendiri. Kita di sini layoutnya saya kasih masuk match parent. Kalau match parent itu kan adalah lebar, jadi match parent mengikuti lebarnya dari activity ini. Jadi bagaimana caranya supaya jaraknya kita berikan jarak kiri kanan?
Ya itu tadi saya bilang menggunakan margin. Kalau sama jaraknya antara kiri kanan, kita gunakan saja margin horizontal. Margin horizontal 12 dp. Otomatis dia di jarak antara button ke kiri ini 12 dp dan jarak antara button ke kanan ini 12 dp juga. Kita mau ganti jadi 14 juga bisa. Salah. Ini apa ini? Ini text view. Sorry. Ada di button ini. Ini kita ganti jadi 14 juga atau ganti jadi 18 tuh. Seperti ini. Kita kasih jarak lagi. Ini dia jaraknya 24 di atas. Impak misalkan 24 dp. Oke, sekarang kita tambahkan lagi teks. Oke, jadi di button ini dia bisa tambahkan teks. Jadi kita tidak perlu timpah lagi di button menggunakan text view. Jadi langsung saja kita tuliskan di sini dengan atribut teks. Sini kita bisa tuliskan misalkan a kucing. Seperti ini. Lalu kita duplikat saja filenya. Oke, kita lihat berapa jawaban di sini. Oh, baik sekali. Oke, di sini hanya 4 jawaban. Mungkin terlalu jaraknya ini yang terlalu tinggi. Kita ganti margin topnya jadi 12 saja. Ini juga 12 margin topnya. Dan di sini juga kita ganti jadi 12. Oke, sekarang kita ganti teksnya. Yang pertama kucing sudah benar. Ganti yang kedua di sini menjadi apa tadi yang kedua pilihannya? Kita lihat di Figma. Bebek burung ayam. Oke. Oh, sorry, dari ganti J ini. Bebek burung, apalagi terakhir? Ayam. Oke, ayam. Seperti ini. Oke, dari segi tampilan kita sudah jadi seperti ini. Buttonnya mungkin beda karena warnanya saja kita bedakan. Lalu bagaimana sih caranya ketika nanti kita ada prosesnya ini, ketika diklik ini, ya itu maka kita akan coding di bagian mainActivity.kt seperti ini. Oke, saya ulang lagi, mungkin ini tidak ada, saya hapus dulu. Ini juga tidak ada. Ini tidak ada. Jadi sama seperti awal. Sorry, ini kita lihat di sini. Di sini yang butuh pemrosesan itu apa-apa, komponen apa-apa yang dibutuhkan pemrosesan. Apakah gambar membutuhkan prosesan? Apakah teks view juga membutuhkan pemrosesan? Apakah button saja yang membutuhkan pemrosesan? Mungkin dari teman-teman ada yang bisa bantu jawab apa di sini yang membutuhkan pemrosesan? Ada? Oke, ada yang jawab di sini, button saja. Oke, jawabannya benar ya. Jadi di sini button saja karena kita berinteraksi di sini hanya menekan button saja karena kita tidak akan menekan gambar, tidak akan juga menekan teks yang ada di sini. Terus kenapa? Kenapa button saja? Karena ketika kita tekan misalkan kucing, gambar yang di sini dan teks yang ada di sini itu tidak akan berubah, dia akan statis tetap akan seperti itu, seperti di awal kondisinya. Oke, jadi buttonnya saja yang akan ada pemrosesannya. Jadi kita inisialisasi. Di sini jangan lupa untuk berikan ID. Kita lihat button di sini belum ada ID-nya. ID btn 1. Saya copy saja ini atributnya supaya tidak lama. Di sini btn 2. Di sini btn 3. Di sini btn 4 atau namanya ya. Kayaknya bagus namanya deh. Terakhir btn ayam.
Yang ketiga ini BTN burung. Terus yang kedua ini BTN bebek. Yang pertama ini BTN kucing. Oke. Diberikan ID tiap-tiap button. Lanjut. Sekarang kita inisialisasi seperti tadi contohnya. Misalkan di sini BTN kucing itu sama dengan kucing. Dan dengan find UBID r.id.btn kucing. Sini karena kita punya 4 button, jadi kita harus menginisialisasi 4 view atau 4 objek. Dan kucing, bebek, burung ayam. Oke. Di sini jangan lupa diganti bagian sini. Sama saja itu walaupun namanya beda, tapi inisialisasi di sini sama, itu akan sama prosesnya. Jadi BTN kucing diganti di sini jadi BTN bebek, di sini kita ganti jadi BTN burung, dan di sini kita ganti jadi BTN ayam. Baik. Oke, terus prosesannya itu kita lihat di sini. Ketika kita klik kucing, maka yang akan tampil adalah jawaban Anda benar. Terus ketika kita klik yang selain kucing, maka jawaban Anda salah. Oke, tadi kita menggunakan di sini saya belum menggunakan seleksi, jadi di sini langsung saja ke bagian set on click listener-nya yang tadi. Tiap-tiap button, misalkan kita klik kucing, set on click listener. Sini. Nah, di sini untuk menampilkan apa tuh, mana tuh di sini? Ini. Ya, mungkin di sini nanti ada namanya ini TOAS. Nama ini. Aduh. Oh. Oke. Ini TOAS. Oh, bukan ini. Yap. Jadi di sini nanti itu namanya TOAS kalau muncul di bawah seperti ini. Mungkin bisa kita cari di sini apa itu TOAS. Android seperti ini. Jadi sini nanti muncul tulisannya jawaban Anda benar dan jawaban Anda salah. Saya ganti dulu jadi Google. Sini. TOAS Kotlin. Oh, ini ada Android developer, sorry. Di sini juga saya tidak hafal codingan, dan untuk tips juga untuk teman-teman, saran saya jangan hafal codingan, tapi hafal konsepnya. Jadi kalau codingan itu kalau dihafal pusing karena banyak sekali codingan tiap-tiap komponen itu beda-beda codingannya. Dan itu baru komponen, belum lagi logika yang lain. Masih banyak lagi yang akan kalau misalkan memang mau dihafal, dan itu akan membuat pusing. TOAS, mana di sini TOAS? TOAS. Teks. Jauh ini, bukan ini, kita cari lagi lain. Terus apa itu display ini? Cek all cookies. Oke. Ya seperti ini mungkin. Jadi saya sendiri masih sering-sering menggunakan Stack Overflow, masih sering membaca dokumentasi yang ada dari Android developer, karena seperti itu yang saya pelajari. Tidak bisa kita hafal semua codingan yang ada, pasti akan pusing. Oke. Kalau kita akan terjadi ganti jadi jawaban Anda benar.
Kalau kita klik kucing, BTN kucing, maka dia akan menampilkan jawaban Anda benar. Tapi kalau kita kalau kita mengklik yang lain, misalkan sini saya ganti BTN bebek, maka di sini saya ganti jawaban Anda salah. Mungkin saya coba dulu untuk dua ini. Coba saya lihat di sini, oh tidak ada HP. Saya konekkan ulang. Oke. Global. Coba sambil. Oh, ini yang error tadi. Pilot linking. Apa ya? Kita lihat sini. Okay. Sources original linking file. Oh. Lalu naik ke oke. Ada masalah yang gara-gara tadi kita ganti ini jadi warna apa? Kita ganti resource-nya menjadi hitam, yang ini coba kita kembalikan menjadi black. Taruh kembali. Kita lihat bagaimana error. Ya, tadi saya ganti jadi hitam. Kalau di sini, oh ada lagi error. Apa nih? Oh ini di activity main. Karena di sini saya tulis color hitam. Kan hitam sudah saya ganti menjadi color black. Oke. Lagi. Jadi jangan langsung pusing ya kalau misalkan kita dapatkan error, misalkan sini ada merah, kita lihat satu-satu, mungkin dari atas dulu lihat oh bagaimana. Kita klik maka dia akan menunjukkan di bagaimana itu errornya, seperti itu. Ini masih Gradle running. Oke, sementara menginstal. Launching. Yap, seperti ini. Oh, nampaknya di atas? Coba ketika kita klik bebek, apps, jawaban Anda salah. Tapi ketika kita klik kucing, apps, jawaban Anda benar. Coba klik yang lain. Nah, kenapa ini tidak ada? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa ketika saya klik burung dan ayam ini tidak ada yang tampil? Mungkin ada yang bisa bantu jawab dari peserta, dari teman-teman. Bisa aktifkan saja mikrofonnya. Karena belum dikasih perintah. Gimana? Di button yang lain belum dibuatkan perintah. Dibuatkan perintah. Oke. Di mana itu di kitanya? Apakah di file activity main.xml? Apakah di main activity.kt? Di main activity.kt. Oke, di sini. Oke. Ini saya hapus ya yang komentar. Oke. Yang mana? Coba mungkin teman-teman bisa bantu. Bagaimana caranya supaya bisa kita tambahkan ini? Ketika kita klik burung maka akan muncul jawaban Anda salah. Ini juga jawaban Anda salah. Mungkin ditambahkan BTN burung set on click listener. Di mana? Di sini ya? Iya, bawahnya BTN burung. BTN burung dot Set on click listener. Oke. Lalu baru tadi kasih tos. Yang mana tosnya ini? Ada dua ini tosnya. Yang atas tos yang salah ya. Yang ini? Iya itu. Oke. Kita copy saja. Kita masuk di sini. Lalu ini oke, BTN burung sudah. Apakah BTN ayam tidak perlu atau perlu juga? Iya, tambahkan juga perlu. Perlu juga. Oke, jadi saya copy paste di sini. Copy paste. Nanti di sini jadi ayam. Anda salah. Oke. Belum kejaran. Kita run. Oke, ketika lihat di sini
berubah tampilannya ketika kita sudah run aplikasi. Kan sebelumnya itu tanda play di sini seperti pemutar musik, tapi ketika kita sudah menjalankan dan masih terhubung aplikasinya, maka dia di sini akan seperti ini tampilannya. Kita maksudnya masih terbuka seperti ini aplikasinya, maka tampilan playnya akan seperti ini. Kita play, kita install lagi. Jadi jangan bingung ya ketika misalkan kita mau install kembali, di mana sini tombol install, kenapa berubah? Ya ini memang tombol install ketika kita sudah untuk ketika sudah install aplikasi pertama kali, seperti itu. Coba kita lihat apakah kucing, jawaban Anda benar. Bebek, jawaban Anda salah. Burung, jawaban Anda salah. Ayam, jawaban Anda salah. Oke, mungkin bisa kita tambahkan sedikit di sini jawaban Anda. Akan di sini bebek, koma, salah. Kembali lagi di sini. Jawaban Anda burung. Ini jawaban Anda burung, koma, salah. Jawaban Anda di sini ayam, koma, salah. Kita run kembali. Oke, di sini. Remember that us again. Tadi tampilannya sudah di sini. Ketika kita klik kucing, jawaban Anda benar. Oh, sorry, saya lupa tambahkan sini jawaban Anda kucing. Bebek, sini jawaban Anda bebek. Ya salah. Sini jawaban Anda burung, salah. Terakhir jawaban Anda ayam, ya salah. Oke. Jadi mungkin seperti itu untuk materi hari ini. Materi dua sesi hari ini. Kita membuat aplikasi yang mungkin sangat-sangat sederhana dengan pemrograman juga yang bisa dibilang seperti ini, masih istilahnya ini masih acak-acak lah. Kita bisa lagi untuk bagaimana caranya meringkas kode. Jadi tidak perlu lagi satu-satu seperti ini. Ada lagi caranya, tapi mungkin di minggu depan lagi di sesi berikutnya akan saya jelaskan seperti itu. Oke, baik, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman forum. Oke, Cece. Ada belum dikasih Android listener? Bisa lihat kembali Android Studio. Oke. Mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya. Jadi supaya saya tidak kembali ke Google Meet untuk lihat apa yang ingin ditanyakan. Aktifkan saja. Oke. Ini di main activity. Dari atas seperti ini. Lagi. Aktifkan saja mikrofonnya ya. Saya juga di sini baru belajar ini tentang Kotlin. Sebelumnya masih menggunakan Java, jadi istilahnya kayak masih nyaman menggunakan Java. Memang dulu belajar Android pertama kali kan menggunakan Java, belum ada Kotlin, jadi terbawa sampai sekarang. Ini mungkin sekarang mau bukan ubah saya mau adaptasi ke bagaimana sih penggunaan Kotlin ini, seperti itu. Oke, bagaimana kalau dibuatkan seleksi Kak? Oke, kalau misalkan untuk seleksi, mungkin di pertemuan selanjutnya akan kita bahas lagi. Di bagian ada tadi itu sesi apa itu? Jadi ini lebih ke membuat aplikasi basicnya saja dulu, seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman ngebet sekali ingin belajar, ingin coba tambahkan seleksi di proyek aplikasinya, teman-teman juga bisa buat dengan apa lagi namanya, di mana itu ya,
Oh ya, nanti akan di-share tentang ini PowerPoint-nya. Yang mana itu? Yang ini. Di sini. Jadi teman-teman bisa klik saja di sini pathway-nya atau jalurnya. Jadi di sini ada Google First Android App, ada juga. Misalkan saya klik di sini ya. Oke, di sini. Yaps. Bagian ini. Teman-teman di sini bisa membuat bisa mengikuti yang sudah developer.android.com sediakan. Jadi istilahnya di sini kayak seperti documentation untuk pembelajaran teman-teman. Jadi di sini bisa kita lihat prosesnya. Oh, ternyata di sini saya masih 0% yang sudah terselesaikan di bagian kedua. Jadi bagaimana caranya untuk bisa kita selesaikan ini? Kita ikuti dari satu persatu. Dari sini misalkan anatomy of basic Android project. Oke, kita ambil kode labnya. Ya, dari sini juga teman-teman bisa pelajari. Seperti ini. Nah, di sini kalau di sini saya lihat di sini memberikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat aplikasi dadu. Jadi ketika ditekan ini tombol button roll, maka akan dadunya akan berganti apakah angka 1, 2 atau sampai 6. Dan di situ akan main seleksi di situ. Seperti itu. Ada lagi kira-kira mau tambahkan? Ada lagi peserta yang ingin bertanya? Saya stop sharing ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin cukup sampai ini saja materinya. Saya kembalikan lagi kepada Kak Moderator. Kak Dila. Baik, terima kasih Rum atas materinya. Untuk teman-teman sudah tidak ada yang mau bertanya? Sudah tidak ada yang mau bertanya ya? Kalau begitu, oke. Kalau sudah tidak ada yang mau bertanya, kita tutup sesi hari ini. Dari sesi pertama tadi kita sudah pelajari mulai dari cara instalasi Android Studio, terus struktur Android Studio dan project Android, bagaimana membuat aplikasi Android sederhana, terus bagaimana menjalankan aplikasi tersebut di emulator. Terus di sesi kedua tadi kita sudah pelajari bagaimana membuat aplikasi Android sederhana yang interaktif. Terus bahas sedikit juga mengenai Gradle tadi dan bagaimana membuat aplikasi agar lebih aksesibel. Seperti yang tadi Rum juga tadi sudah sampaikan, teman-teman bisa praktekkan langsung sendiri ini di rumah dengan kunjungi link g.co/android/studyjams, terus pilih klik start course di prior program experience track. Nanti di situ itu ada course Android Kotlin Fundamentals course yang bisa teman-teman ikuti sendiri dengan praktis sendiri di rumah. Di Android Kotlin Fundamental Course itu ada 2 unit dan ada 10 pathways, dan setiap teman-teman selesaikan pathways-nya ini, teman-teman akan dapat badge dari Google yang bisa teman-teman simpan di Google Developer Profile kalian. Misalnya ini tadi tuh sesi pertama dan kedua tuh teman-teman bisa praktekkan langsung juga di sini. Di pathway pertama build your first Android app, dan pathway kedua build interactive app. Dan ini contoh tampilan pathway-nya. Di akhir pathway-nya itu ada kuis, dan setelah teman-teman selesaikan semua kode lab dan kuisnya, teman-teman akan dapatkan badge-nya itu. Kalau teman-teman klik linknya saja, itu link Android Study Jam-nya itu, teman-teman akan dapat badge peserta peserta Android Study Jams. Nanti tuh teman-teman bisa simpan badge-nya seperti ini. Ini tuh bisa seperti portofolio online, resume online yang menunjukkan skill teman-teman. Selanjutnya minggu depan kita akan adakan lagi Android Study Jam untuk part 3 dan part 4-nya itu akan kita adakan hari Sabtu. Jadi untuk part 3 tuh kita akan bahas mengenai layout, kemudian part 4 kita akan pelajari mengenai navigation.
Dua-duanya ini akan kita adakan hari Sabtu mulai jam 10 pagi. Yang belum join di grup Telegram Android, silakan join melalui grup ini di link ini bit.ly/tsc Android Telegram. Link materi dan rekaman video akan kita share nanti di grup Telegram ini. Kalau misalnya tadi teman-teman mungkin ada materi yang kurang jelas atau teman-teman mau tanya hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan aplikasi Android, jangan sungkan untuk bertanya di grup saja. Jangan lupa juga isi form feedbacknya supaya untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Kalau sudah tidak ada mungkin yang mau ditanyakan, saya tutup sesi kedua hari ini. Terima kasih banyak teman-teman atas waktunya. Sampai jumpa minggu depan jam 10 pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.